Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi nih setelah kita lama ini nggak rekaman lagi. Jadi ada sebulan kali itu ya. Nggak tahu. Ada kayak sebulan. Kita sibuk sama menyiapkan tempat ini. Dan banyaknya yang datang kan kadang-kadang sampai akhirnya tidak ada waktu buat ngobrol. Banyaknya aktivitas. Sibuk berarti. Sibuk. Kalah. Jadi sempat kita berapa minggu deh? 2 minggu atau 3 minggu kita nggak upload video kan. Terus baru kemarin lagi kita upload. Alhamdulillah. Moga-moga Allah berkahi. Nah ini tak banyak yang bertanya. Bagaimana sebenarnya cara ruqyah yang sederhana begitu? Ruqyah mandiri. Mandiri di rumah sehingga bisa di apa namanya? Dilakukan secara mandiri, rutin betul. Di rumah gitu. Nggak harus keluar rumah. Work from home. Atau misalkan yang jauh-jauh gitu kan. Ya bisa. Ada yang dari luar negeri nih mah ya banyak. Sebenarnya banyak yang pengen minta translate gitu, tapi cara translate bingung kita kan ya. Ya sudah lah, apa-apa. Kan bisa Google, YouTube yang ditranslate itu kan bisa. Oh gitu ya. Ada. Jadi YouTube itu settingannya ada, aktifkan translator. Kalau kita punya translate-nya Di aplikasinya ada. Oh gitu. Ya sudah. Jangan besar. Coba aja kita moga-moga bisa ya. Harusnya bisa. Oke. Bisa harusnya. Tinggal settingan aja, settingan YouTube-nya itu kalau nggak salah. Berarti harus bahasa Indonesia ya, nggak bahasa Jawa. Kemarin itu saya itu lihat bahasa Jawa, tapi translate-nya Indonesia. Tapi nggak tepat gitu ada. Iya. Cuman intinya ada. Dapet. Madura nggak ada ya? Belum nyoba. Nah ini guyon. Ya, gimana Tat? Untuk ruqyah yang mudah sekali dilakukan. Wes kayak gampang-gampangan aja lah. Mudah dilakukan. Artinya harapannya kan dengan yang mudah ini tidak ada alasan untuk nggak bisa ruqyah. Nggak bisa ruqyah. Kayaknya harus bisa kayak gitu. Harusnya bisa. Ya moga-moga. Alhamdulillah ya, masya Allah. Lama kayaknya. Lama. Oke, alhamdulillah ya, sholatu wassalamu ala rasulillah ya. Teman-teman semuanya, bagaimana cara ruqyah mandiri yang mudah ya. Yang pertama ya, jadi kita harus tahu dulu ruqyah mandiri itu apa. Kan banyak juga ketika datang ke sini saya tanya kan, ruqyah mandiri apa yang udah jalan Pak? Ternyata nggak tahu apa itu ruqyah mandiri. Jadi ruqyah mandiri itu adalah ruqyah yang dilakukan oleh diri sendiri secara pribadi kan. Maksudnya kepada dirinya sendiri. Jadi tanpa bantuan orang lain. Nah di sini kan macem-macem lah kalau saya bahasakan gitu. Jadi contoh ada yang pakai bacaan begitu kan, dia baca terus dia tiupkan ke telapak tangan, dia usapkan, terus itu kan artinya mandiri ya. Terus mungkin memakai herbal ya, dikonsumsi itu juga masuk bagian ruqyah mandiri. Atau mungkin bikin air ruqyah sendiri ya, itu kan sama, itu juga konteksnya ruqyah mandiri. Jadi sekarang ini mau yang mana yang dibahas nih? Atau nanti semuanya disampaikan? Di apa ya? Sampaikan aja. Tuh. Oh.
Nyampein dia aja. Ini kan karena biar sederhana. Iya. Mungkin dengan bacaan dulu, dengan bacaan. Dengan bacaan. Oke. Kita sering menyampaikan, mengajarkan kepada teman-teman lah, yang maksudnya yang kesini, baik yang mau terapis kesini, yang telah terapis, atau mungkin teman-teman pelatihan, yang kita kan sering kan bacaan dengan tiupan dan usapan. Nah ini kita akan sampaikan, cuman sebelum melakukan ruqyah ya, yang pertama ada yang harus disiapkan. Nggak bisa moro-moro kita ujuk-ujuk kita moro-moro langsung tiba-tiba kita langsung bukan mandi, nggak bisa. Ada yang harus disiapkan, ada tahapannya agar apa, agar ruqyah mandirinya bisa maksimal. Jadi kita biar sekalipun pelaksanaannya sederhana, tapi hasil yang didapatkan tetap hasil maksimal gitu. Ada tahapannya, dan itu harus dilampaui tadi. Iya, harus dilakukan dulu. Makanya pertanyaannya mau maksimal apa enggak? Kalau mau maksimal, ya ini tahapan ini. Sebelum ruqyah. Persiapan sebelum ruqyah. Dia harus disiapkan semuanya. Iya. Sama ketika kita mau ke kantor itu kan harus persiapan dulu. Baju. Iya, nggak mungkin tangi turu melek langsung nang kantor kan. Mandi. Mandi. Ada persiapannya. Agar apa? Agar nanti maksimal lah. Waktu kerja maksimal. Di kantor kita maksimal. Gitu. Dan segala hal. Iya. Artinya persiapan itu penting. Siap. Oke, yang pertama yang harus disiapkan adalah niat dulu. Niat. Jadi kalau mau ruqyah, mau ruqyah mandiri ya, khususnya itu harus niat. Jadi niatnya bagaimana? Ya udah niat dalam hati, saya mau ruqyah diri saya. Niatkan karena Allah juga gitu. Seperti itu. Udah niat ruqyah aja. Secara bahasa yang pribadi gak masalah. Dalam hati aja udah cukup. Bahasa Indonesia boleh. Bahasa Indonesia, Madura, Jawa boleh. Tidak masalah, sesuai dengan daerah masing-masing. Ya. Silakan. Yang penting niatnya tersampaikan. Menyengaja. Menyengaja gitu. Saya mau melakukan ini. Jadi niat dulu. Iya. Yang kedua, apa yang harus disiapkan? Berwudu. Maksudnya bersuci. Bagaimana dengan wanita yang menstruasi? Banyak pertanyaan itu. Sangat banyak. Ada yang memahami kan nggak boleh ngapa-ngapain. Keliru. Ya. Jadi yang perlu diketahui teman-teman semua, jadi larangan wanita haid itu ada 4. Yang tidak boleh dilakukan. Yang tidak boleh, larangannya. Ya. Yang pertama sholat nggak boleh ya. Yang kedua puasa nggak boleh. Yang ketiga, mohon maaf ya, berhubungan biologis suami istri, berjima ya. Lewat, mohon maaf, kemaluan ya. Kalau ya warming up nggak masalah ya. Pemanasan lari di tempat gitu. Kan panas kan. Push up sit up. Oke. Mohon maaf ya. Ini yang deal usia ya paham lah, dewasa paham gitu. Yang keempat, membaca Al-Quran, pegang mushaf. Mushaf itu berarti kitabnya, bukunya. Kitab Al-Qurannya. Bukunya. Itu enggak boleh. Itu enggak boleh. Ya. Tapi selain 4 hal ini boleh. Silakan. Mau berwudu, gitu. Ya. Sama ini juga lagi. Ketika menstruasi enggak boleh keramas. Alasannya apa tuh? Loh, udah cari wong tuwa ngono. Dari lu. Udah turun Mas. Aku hotel semua gitu ya. Wis amburadul. Bayangin kalau itu 7 hari. Iya. Rambutnya panjang, ambu. Iya. Ambu itu bau. Bau. Terus habis itu kalau bangun tidur rambutnya yang rontok dipilihin. Yang jatuh dipilihin. Diambil. Nanti kalau udah suci dimandiin juga. Enggak begitu gitu loh. Enggak ada tuntunannya. Kukunya enggak boleh dipotong. Kan? Ini pemahaman yang keliru. Jadi larangannya hanya 4 tadi. Selain itu boleh. Berwudu, berzikir. Zikir boleh ya? Boleh. Justru keliru kalau kondisi kita mens itu kita kosongan. Lemah.
Bahasa saya kosongan. Oh, kosongan. Maksudnya nggak ngapa-ngapain. Iya, tidak melakukan ibadah. Tidak melakukan ibadah. Udah kotor, ya kan? Kondisi badannya kotor. Kondisi kotor, ya kan? Secara badan, kan? Ya menstruasi tadi, nggak ngapa-ngapain. Udah. Itu akan jadi peluang setan masuk. Ya, malah kuat ya. Peluang. Malah kuat nanti yang terjadi adalah ketika kita sudah mau suci. Ya kan, dan kita mau bersihkan diri, itu potensi malas besar sekali. Begitu, karena udah tertumpuk di pada masa kotor tadi. Maka dari itu jangan keliru, ketika menstruasi jaga wudhu nggak masalah, masih bagus. Oh, berarti bisa ditiru itu kayak sahabat Bilal bin Rabah itu ya? Iya, bisa sekali. Menjaga wudhu sepanjang hayat ya, dapat pahala surga. Iya. Dan ini banyak sekali yang ya mohon maaf ya, meskipun sing sepuh-sepuh itu juga banyak yang nggak paham. Iya. Gitu ya, karena belum paham aja. Belum paham ya, moga-moga ini bisa menjadi manfaat yang baik ya. Zikir boleh ya setiap saat berarti? Boleh. Zikir pagi petang boleh. Pagi petang kan bisa pakai HP itu. Bisa kan zikir pagi petang, ada aplikasinya. Ada aplikasi, termasuk bukunya kan bukan mushaf. Iya. Yang nggak boleh kan mushafnya. Mushaf Al-Quran. Nah, bahkan tafsir pun itu boleh. Boleh. Yang ada bahasa Indonesianya terjemah. Tafsir. Oh, tafsir. Lain yang ada terjemahnya. Siap. Seperti itu. Jadi berwudu. Yang lagi datang gitu kan sama, perempuan laki-laki sama berwudu. Ya, karena banyak yang bertanya apakah saya boleh. Ya, kalau konteksnya terapi di sini kan, apakah boleh saya dalam kondisi menstruasi itu ruqyah? Oh, malah boleh kan? Boleh silakan. Ruqyah boleh. Ya. Menstruasi. Yang nggak boleh 4 tadi. 4 itu aja. Itu yang harus dipahami ya. Catat itu. Selain itu boleh. Silakan. Oke. Yang pertama tadi niat. Yang kedua berwudu. Nah, ini adalah 2 tahapan awal daripada terapi ruqyah mandiri. Yang ketiga ini bisa dilakukan, bisa enggak. Jadi kalau mau mau maksimal ya, hasilnya mantap. Jos saya. Mantap ya. Iya, mantap. Maka apa yang dilakukan? Sholat 2 rakaat. Artinya yang menstruasi tidak memungkinkan. Nah, yang men enggak. Karena kan masuk larangan tadi. Ya. Yang enggak men lakukan sholat. Niatnya apa? Sunnah mutlak aja. Setelah sunnah mutlak udah berdoa, ya Allah, saya mau ruqyah mandiri, tolong mudahkan, tolong sembuhkan sakit saya. Ya, apa yang diperlukan di situ? Yang diminta, dikeluhkan. Yang dikeluhkan ya. Kan bisa jadi bukan penyakit. Ya, benar. Misalkan pengen enteng jodoh. Ya. Atau dilepas dari sihir. Penghalang jodoh, ya kan? Penghalang rezeki, betul. Penghalang usaha. Jadi disampaikan ketika sholat. Harus disampaikan. Ya. Karena kalau nggak disampaikan nggak paham. Allah mau ngapain ini? Bukan begitu, atau gimana? Jadi kalau nggak disampaikan itu berarti bukan konteks doa. Berarti kalau konteks doa itu harus diucapkan. Kalau mau nggak paham, Allah Maha tahu. Iya, Maha tahu. Dia ngomong gini, saya ngomong apa, Allah udah tahu gitu. Saya pengen udah tahu. Cuman kalau nggak diucap bukan masuk konteks doa. Nah, berarti kan sebenarnya yang keempat adalah berdoa. Jadi hajatnya disampaikan di situ. Setelah yang pertama tadi niat. Wudu. Sholat mutlak. Atau misalkan dilakukan setelah sholat fardu gimana? Bebas. Tidak masalah ya. Bebas. Terus yang keempat berdoa. Seperti itu. Nah, baru setelah berdoa. Ini persiapan ya? 4 hal tadi ya? Ya. Oke. Persiapan. Ada lagi yang perlu dipersiapkan. Apa lagi? Ada, kresek, oh iya. Nanti kalau muntah ya, tisu. Berarti kresek tisu. Kresek sama tisu. Oke. Jadi siapkan juga. Merek apapun ya. Cocok ngomong merek. Bebas ya. Atau mungkin baskom boleh silakan. Oh ya, baskom stainless. Ya boleh. Atau baskom yang timba. Iya. Ember. Kalau memang yakin banyak keluar. Jadi ya karena dulu saya ruqyah mandiri itu habis 4 kresek kan. Oh, Masya Allah. Itu pemuda itu. Sampai serik semua. Masya Allah.
Oke. Jadi 4 hal tadi plus perlengkapan. Ya. Plastik, kresek. Bisa sediakan air minum. Wedi kesereen. Oh iya, air minum. Tisu. Oke. Kalau butuh tisu. Oke, selanjutnya. Nah, setelah itu udah siap semua. Ready semua. Itu kan persiapan badan tuh. Iya. Ya, persiapan badan sama persiapan badan kita. Yang kedua persiapan ruangan. Oh, ruangan, siap. Ruangan. Ya. Jadi ruangan itu harus bersih kan? Bersih berarti dibersihkan dulu ya, sapu pel minimal ya bersih lah, maksudnya layak pandang. Kalau masih mau rukyah terus ngono di tempat sebelahnya sampah ya gak lucu kan gitu kan, jadi nggak konsentrasi, nggak bagus ya. Jadi ini kita sampaikan agar maksimal ya, agar maksimal. Jadi kalau mau maksimal nanti lakukan semua poin, insya Allah maksimal. Ruangannya bersih. Terus abis itu yang kedua tidak berisik. Jadi tidak ada suara-suara. Tidak ada suara yang masuk. Yang mengganggu lah. Yang mengganggu. Konsentrasi. Suara televisi, kan, suara mungkin alarm radio, kan. Alarm. Terus apalah pokok intinya suara berisik tuh ada ya. Ini bagusnya lagi ya ditutup pintu selesai. Ya. Atau kayak di ruangan kita ini. Ruangan kedap begini selesai. Itu akan lebih maksimal insyaallah. Siap. Yang ketiga ya untuk ruangan ya tidak ruangan usahakan steril daripada patung ya. Terus habis itu foto gambar makhluk hidup ya. Yang keempat anjing. Jadi ini jangan sampai ada. Ini kunci ya. Ini kunci ya. Karena ada hadis dari malaikat rahmat gak masuk rumah kalau di situ tiga-tiganya ini ada. Dalam salah satu dari tiga ini ada patung, ada gambar makhluk hidup bernyawa, dan ada anjing. Seperti itu. Ya, ikuti saja. Ya. Tuh nanti kalau di rumah ada foto keluarga, ya turunin dulu. Saat minimal saat rukyah. Terapi rukyah. Nah, setelah rukyah mungkin setelah rukyah membaik naikin lagi. Kambuh lagi, turunin lagi gitu. Terus begitu. Ya sampai ngerti kalau bahwa emang hukumnya nggak boleh. Iya. Akhirnya banyak gitu, akhirnya diturunin. Iya, turunin nggak masalah. Kalau nggak dibuang. Atau kalau memang mau kan dimasukin ke album foto ya. Album aja selesai. Tapi kalau lagi kangen dibuka. Sama aja pokoknya. Iya, siap. Seperti itu. Jadi ruangan harus bebas dari itu. Ya. Terus yang selanjutnya keberapa udah nih? 7 ya. Yang ke-8 berarti. Yang ke-8 mohon maaf ya. Ini secara pengalaman kita harus bebas dari asap rokok hilang. Asap rokok ya. Jadi kalau seandainya ada yang ngerokok jangan di situ, mending cari ruangan yang bebas asap rokok. Kenapa gitu tuh? Ini panjang ya ceritanya. Jadi atau disampaikan atau enggak ini? Ya intinya sederhana aja. Kalau kita mau ini sederhana ya. Kalau kita mau nyimak ada sesajen, itu kan pasti ada rokok. Dan itu salah satu sesuatu benda yang disukai oleh setan jin. Makanan mereka. Ya kalau saya ngomong begitu mungkin nanti bisa browsing lah itu lah. Kenapa rokok itu tidak mendukung rukyah? Nanti kan bisa nanti di browsing. Banyak sudah penjelasan. Banyak yang bahas lah itu. Udah banyak yang bahas itu. Kita ikuti aja. Iya. Tapi secara pengalaman juga begitu. Ketika dulu teman saya itu kan pakai ilmu begitu, dia pasti ahli hisab. Ahli hisab nggak bisa lepas. Ahli hisab itu menghisap rokok. Iya, menghisap rokok. Bukan menghisap yang lain gitu ya. Menghisap rokok. Itu luar biasa itu. Siap. Ya udah jangan panjang-panjang lah. Selanjutnya? Oke. Yang selanjutnya duduk. Suara mari kabeh ruangan sudah ya. Sudah bersih. Terus habis itu posisi. Duduklah menghadap kiblat. Berarti duduk di atas sajadah yang kita. Sajadah boleh, kursi boleh. Tapi tempat kita sujud tadi. Ya bisa. Tempat sholat kita. Tempat sholat bisa, kan.
Tapi kalau saya nggak bisa duduk di bawah, ya pakai kursi lah, ya. Santai aja nanti lah. Siap. Jadi atau saya di atas tempat tidur boleh, nggak masalah. Yang penting suci kan. Siap. Madep kiblat. Awal itu udah niat, sudah selesai, udah duduk yang bagus. Apa yang harus dilakukan? Ya udah, dekatkan tangannya seperti ini, jadikan satu. Nah, terus ini agak miring sedikit kok. Ben ketok secara sudut. Sudut yang lain. Jadikan satu seperti ini, terus dekatkan. Didekatkan ke mulut. Dekatkan ke mulut. Dan ini dekat ya, berarti bukan begini. Ya. Ada yang begini. Menurut kami kurang tepat. Jadi dekatkan, jadikan satu, begitu seperti baru terus dekatkan. Jadi sangat dekat. Cuma jangan nempel lah. Nggak bisa nafas. Jadi dekat aja. Yang penting nanti napas kita itu terhempas ke telapak tangan. Oke. Ukurannya di situ lah. Jadi nafas itu ketika baca itu terhempas ke sini, kerasa di sini. Hempasan udaranya yang hempas. Dekatkan seperti ini. Jadi seolah-olah menangkap begitu ya? Ya bisa. Nampung. Nah, karena logikanya kan kalau kita udara ini kita anggaplah kita mau niup ke sini bisa nggak? Nggak bisa. Nah, makanya seolah-olah ya ditampung di nanti diusapkan. Logikanya begitu. Siap. Oke, jadi ini dekatkan terus dekatkan begitu. Oke, terus bacalah dengan suara yang nyaring, Ustaz. Keras ya. Bersuara. Jadi jangan bisik-bisik. Kenceng, bagus. Kalau saya ngomong kenceng bagus. Daripada yang lirih ya. Ini yang keras sih. Dan jelas. Saya nggak bagus, nggak masalah. Yang penting baca dulu. Oke, dekatkan terus kita baca. Apa yang sederhana? 3 kul. 3 kul berarti Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Oh, siap. Harusnya hafal semua. Terus ketika saya ajarin begitu, ada yang protes. Al-Fatihahnya mana, Ustaz? Air kursinya mana? Kok diloncati? Iya. Bu, Pak, saya sampaikan ini targetnya istiqomah dulu. Istiqomah. Jenengan banyak-banyak ngelakuin sehari sekali. Atau mungkin ketika ingat. Jadi targetnya adalah istiqomah. Jadi targetnya istiqomah dulu. Karena keberhasilan ruqyah salah satunya adalah istiqomah. Dilakukan secara berkesinambungan. Kalau kita ngomong hari, ya berarti tiap hari. Begitu kira-kira. Atau misalkan pada sholat fardu? Saya setiap sholat fardu seperti itu. Nanti sehari 5 kali itu. Nanti kita akan sampaikan waktunya kapan ya. Oke, nanti dekatkan seperti ini, terus dekatkan ke mulut, terus kita baca ya. 3 kul tadi. 3 kul. Jadi ini dipraktekkan sama sekalian. Atau gimana? Atau nggak usah lah. Nggak usah ya. Artinya baca 3 kul. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas ya. Contoh. Al-Ikhlas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Selesai, surat selesai, ditiupkan ke telapak tangan. Ditiup. Ya. Pertanyaan harus 3 kali. Bebas. Kalau saya biasa 3 kali. 1 kali boleh. Tapi ada yang menjelaskan yang penting ganjil, boleh silahkan. Saya mau 7 kali silahkan. Kita kebiasaan 3 kali. 3 kali, siap. Udah harus. Al-Ikhlas. Al-Ikhlas 3 kali ya. Tiupkan. Ulangi lagi 3 kali sampai 3 kali Al-Ikhlas. Terus habis itu dilanjut dengan Al-Falaq. Al-Falaq 3 kali. Al-Falaq 3 kali tadi, seperti tadi. Terus sampai An-Nas. An-Nas 3 kali. Nah, setelah selesai semua, maka usapkan, ini kan tadi kan ditiupin ini usapkan ke seluruh tubuh. Awalnya dari muka. Seluruh muka. Wajah. Usapan wajah sempurna. Jadi kalau saya bahasakan tuh ngusap gini seolah-olah membuang. Mengambil sesuatu. Mengambil sesuatu boleh. Nah, seperti itu. Terus misalkan ada yang ngerasa di matanya ada sesuatu, berarti seolah-olah diambil gitu. Seolah-olah di mata aja diusap begitu. Diambil Terus kepala juga. Yang jadi suka pusing gitu ya. Yang suka pusing kan pusingnya misalkan di depan, di belakang gitu, diambil. Terus ke belakang. Pokok sampai semua terusap sempurna. Telinganya juga ya. Telinga juga. Semua terusap sempurna. Harus tegas. Oke, sudah. Dan ini bukan cuma begini. Bukan, tapi diusap sempurna.
sedikit ditekan gitu ya. Sedikit ditekan. Ada tekanan berarti. Ada tekanan. Terus habis itu terus sudah kepala sudah ke bawah. Dada ke bawah. Besar. Jadi ya apa ya? Seperti membuang lah ya, seperti membuang. Terus habis itu sudah ini sudah saya sesak, diusap di sesaknya. Diusap. Saya sakit di sini, ya diusap-usap di situ. Di tempat yang sakit ya. Di tempat yang sakit. Siap. Jadi kondisional gitu ya. Terus nanti tangan sama sempurna. Iya. Ya, sempurna seperti kita membuang sesuatu ya. Dengan agak ditekan, yang kanan dulu, terus habis itu yang kiri. Iya. Oke, tangan sudah, perut sudah ke punggung. Iya. Yang bisa dijangkau. Seperti itu. Terus lanjut ke bawah, ke paha. Iya. Ke betis sampai ke ujung kaki. Ya, ujung kaki ya berarti. Ya, telapak kaki terutama di situ ya. Dari kaki atas dan sampai telapak kaki di situ. Iya. Itu nanti diusap sempurna. Nah, itu aja. Sesederhana itu. Nah, saya ngomong sederhana kan, bisa ngerti Mas. Iya. Kalau kita ngomong kan udah banyak orang yang hafal 30. Ya pasti hafal. Iya, itu. Tapi kan orang kan banyak nggak tahu. Iya. Nah, seperti itu adalah teknik ruqyah mandiri yang sederhana. Nah, itu tadi ya, lakukan minimal setiap habis sholat dan sebelum tidur. Iya. Setiap habis sholat dan sebelum tidur. Nah, semudah itu. Jadi mohon maaf ya. Jadi jangan apa ya? Saya dulu praktek ini ya kan, ketika dipraktekin sama Ustadz Nay kan, Ustadz Nuruddin itu 3 hari saya muntah-muntah. Muntah-muntah. Selama 3 hari. Hari ketiga di pabrik. Ngelakuinnya di pabrik. Di tempat kerja. Ya kan setelah sholat asar kan. Setelah sholat saya lakukan ruqyah mandiri. Ya itu sederhana aja. Usapin. Itu hari ketiga ya nggak sadar saya muntah-muntah. Tapi setelah muntah-muntah itu saya bisa ringan. Badan saya itu ringan. Bagian mananya, Pak? Pundak. Yang keluhannya pundak. Yang paling berat di sini tuh itu seperti saya terbang di situ. Terbang gimana ya? Pokok intinya ringan. Nah, jadi seperti itu. Itu adalah bagian ruqyah mandiri yang sederhana. Insya Allah semua bisa lakukan. Jadi ingat itu yang paling sederhana. Jadi kalau seandainya ada yang bertanya, Al-Fatihahnya mana? Mau pakai Al-Fatihah? Boleh. Ayat kursinya udah dibaca, mau dibacain ayat kursi juga boleh. Ya. Ingat target ini dulu, istiqomah dulu teman-teman. Istiqomah. Jadi nanti hari pertama jalan, ya kan? Hari kedua jalan, minim lah 7 hari lah kita lihat. Biasanya 7 hari itu udah ada perubahan. Atau 3 hari lah. 3 hari biasanya ada perubahan. Bukan 3 hari, bahkan pada waktu pertama ruqyah pun itu biasanya ada respon. Kan tergantung dari keluhannya masing-masing. Kalau gangguannya berat mungkin butuh waktu yang lama kan gitu kan. Tapi kalau gangguan yang ringan-ringan nanti mungkin 2 hari 3 hari udah ada hasil gitu loh. Jadi itu aja cara ruqyah mandiri yang sederhana. Nanti kita akan sampaikan lagi ya biar nggak terlalu panjang di situ ya. Jadi ini bisa dipraktekkan semua dan jenengan semua ya, Anda semua bisa share, bisa sampaikan kepada istrinya ya, ke bapaknya, ke suami atau keluarga, anak dan sebagainya. Monggo silakan. Ini bisa diajarkan sehingga apa? Bisa dilakukan oleh semua orang gitu loh. Nah, itu yang paling sederhana. Apalagi ya? Udah itu aja. Yang penting nanti rutin. Istiqomah. Udah itu aja insya Allah. Kalau kadang kan orang takut kalau kesurupan gimana? Oh enggak mungkin. Kalau kesurupan udah istighfar aja. Berarti seandainya ketika ngusap-ngusap ini kesurupan getar-getar begini, udah istighfar aja. Kalau getar kan nggak masalah ya? Ya. Kalau sampai jerit-jerit gitu kan? Jerit-jerit kan ada yang nangis sendiri. Ada, nggak masalah, teruskan aja. Tapi kalau memang seandainya kok saya mau lepas kontrol, maka beristighfar lah. Itu kuncinya ya, berarti harus bisa mengendalikan diri. Nanti kalau seandainya ruqyah kedua masih nggak ada, masih
kuat responnya. Ya. Nanti saran saya mungkin datangi peruqyah terdekat. Minta bantuan untuk diruqyah. Oke. Kalau kesulitan nanti bisa hubungi saja nomor admin. Ya, boleh. Nanti kami akan kasih rekomendasi. Iya kan? Peruqyah terdekat. Yang terdekat gitu. Yes, ya, kami punya database lah se-Indonesia. Malaysia bahkan. Malaysia. Nah, jadi nanti jangan khawatir gitu. Nanti kami bantu insyaallah. Insyaallah. Okay. Nah, untuk bacaan Tat. Bacaan apa? Apakah 3 gol saja cukup? Itu yang basic. Kita ngomong sederhana. Makanya. Tadi kan ada yang tanya tambah Al-Fatihah gimana? Boleh. Tambah ayat kursi boleh. Polanya sama ya? Polanya sama, cuma nanti dibaca 3 kali. Nambah ayat, nambah tiupan gitu doang. Okay. Jadi ini kita bikin yang sederhana. Agar apa? Agar istiqomah dulu. Makanya, jadi bukan karena banyaknya, tapi istiqomahnya nanti yang enak. Kadang kan orang kepingin ndang waras. Kepingin cepet sembuh maksudnya. Oh iya, gak apa-apa yang gelem sing berat. Tak kandang. Ya. Tapi gini loh, secara rasional lah, logika loh. Iya. Sepeda motor. Iya. Kan ada gigi 1, 2, 3, 4. Iya. Kita langsung mau ngebut pakai langsung gigi 4 kan berat. Betul. Berat harus gigi 1 dulu, iya. Gigi 2, apalagi yang nggak biasa ruqyah. Iya. Oh, ojo macam-macam Al-Baqarah gitu. Iya. Berarti ini adalah ibaratnya motor itu gigi 1. Boleh lah. Persneling 1. Dan sebenarnya dengan persneling yang 1 ini sudah jalan. Sudah bisa jalan. Motornya udah bisa jalan. Cuman belum bisa kencang. Tapi bisa jalan itu yang utama. Nah, begitu. Artinya bergulir sudah. Dan seandainya ini bisa diibaratkan dalam konteks ruqyah, berarti ini sudah bisa mengobati lah. Bisa sudah. Ini tahapan pertama, gigi 1 ya. Step awal lah. Jangan kan di hari ketiga tadi ceritanya. Saya pribadi dulu ya pas pertama nyoba itu hari ketiga saya muntah-muntah. Jebol. Ibaratnya kan begitu. Iya. Nah, nanti kan tembus ya. Kadang-kadang kan ada orang berpikir, "Loh, saya udah ruqyah mandiri, enggak ada apa-apanya." Ya kan masalah. Bisa. Kalau begitu ya ada beberapa opsi, Ustaz. Ada beberapa kemungkinan. Yang pertama itu terhijab. Masih terhalang. Al-Qur'an belum tembus. Jadi itu kayaknya menarik untuk bahasan berikutnya biar nggak terlalu panjang video ini. Iya. Yang pertama terhijab, yang kedua masih bersembunyi. Atau antemannya kurang kuat. Oke, nanti kita bahas itu. Jadi intinya lakukan saja. Ustaz Taufik di hari ketiga tembus. Nah, itu bisa jadi ada yang di hari ketujuh. Bisa jadi kondisional. Tergantung keyakinan dia. Tergantung doa. Tergantung ya keyakinan dia, terus ketakwaan dia, doa dia. Dan yang penting Allah ridho. Ya. Ketika Allah ridho di hari pertama tembus, ya alhamdulillah. Bisa jadi Allah ridho dengan yang sederhana ini bisa. Istiqomah. Ya, berarti lakukan tiap hari. Minimal kalau saran saya minimal setiap habis sholat, sebelum tidur. Jadi ada 6 kali. 6 kali. Jadi seperti itu. Habis subuh, habis zuhur, habis asar, habis maghrib, habis isya, sama sebelum tidur. Nah itu. Ini bisa diajarkan ke anak sebenarnya. Semua. Siapapun. Boleh silakan di-share. Oke. Artinya untuk anak kecil itu sudah bisa melakukan. Bisa. Tinggal diarahkan. Oke, baik Ustaz. Ini ada ilmu yang sederhana, tapi seandainya kita lakukan dengan baik, yang sederhana ini hasilnya maksimal. Insya Allah maksimal. Gitu ya. Yang penting istiqomah bagi senambungan. Moga-moga ini bisa menjadi ilmu yang bisa bermanfaat. Siap, insya Allah. Iya, kalau pengen tahu hasilnya bagaimana dilakukan. Iya. Kalau tidak dilakukan ya tidak tahu hasilnya. Bisa. Lakukan saja. Nanti Allah akan kasih hadiah insya Allah. Jazakallah khair Ustaz. Jazakallah khair. Semoga Allah mudahkan. Amin. Saudara-saudara kita dan kita semuanya agar terhindarkan dari keburukan-keburukan di dunia ini. Amin. Insyaallah. Kita bertemu di pembahasan berikutnya. Insyaallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.